Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi ya teman-teman eh, tentang bisnis peternakan khususnya kambing. Nah, menurut pengalaman saya kurang lebih hampir 10 tahun ya terjun di bisnis kambing itu ini teman-teman ya. Cukup menurut saya potensi. Kenapa? Ternak kambing ini semakin kesini peternak itu bukannya nambah malah berkurang teman-teman, karena emang bisnisnya ini rada ini ya, harus kita mau apa, kotor-kotoran gitu ya, bersih, dan cukup modalnya cukup lumayan ya. Dari segi modal kalian harus punya tempat kandang misalnya ya, kalau di desa ini cukup lumayan. Kalau bisnis kampung itu cukup, kalau misalnya kalian punya kebun atau apa, bisa lah coba dulu 1-2 ekor, kalian belajar dulu cara merawat kambing seperti itu. Kalau bibit kurang lebih, kalau jantan bisa sejuta umur 4 bulan 5 bulan, kalian cukup ya diopeni lah 6 bulan, bisa korban, bisa ya lumayan dijual 4 juta 3 juta kayak gitu teman-teman. Nah, ngarit teman-teman harus mau ngarit ya teman-teman, pakan. Nah, pakannya ini bisa polar, katul, ampas tahu. Nah, biasanya gitu teman-teman, dicampur vitamin atau suplemen gitu. Ya, buat merintis ya cukup rumput ngarit. Nah, buat teman di desa mau ngarit, rokok dulu. Nah, ini teman-teman, memang bisnis ternak ini nggak mudah, karena namanya kita bisnis apa namanya, bisnis makhluk hidup itu pasti resiko tinggi ya menurut saya. Nah, resikonya tinggi karena apa? Biasanya kalau untuk ya kendala-kendala ringan seperti mata pelean atau uh, itu bisa disembuhkan ya dengan obat-obat ya. Tapi kalau misal kendalanya, mohon maaf, sampai kembung berhari-hari ya kayak gitu, itu menurut saya permasalahan ya. Tapi teman-teman jangan putus semangat. Namanya berternak ya, kita harus senang, happy aja gitu. Nah, kira-kira apa produk yang bisa dijual tuh? Nah, di saya, di rumah kambing Podong Waras Ragen ini ada 4 teman-teman. Sama di Akikohan. Nah, ini buat kalian yang beragama muslim ya, beragama Islam ya, muslim. Nah, Akikohan gini kan, kelahiran anak ya, atau mungkin syukuran bisa, sembelih juga bisa, bibit kalian main jual bibit bisa, kurban ini berarti hari rayanya peternak ini luar biasa maksudnya, hari rayanya peternak. Nah, ini tuh peluang gede banget, apalagi ini mendekati peternakan ya, itu berarti kalian panen lah, kurban. Terus kalian bisa ini apa, selain kurban kalian bisa kerjasama dengan jagalan daging juga bisa. Kalau saya daging frozen belum ya teman, paling tinggal kerjasama dengan uh, rumah makan gitu, sate gitu. Cuman ya gitu, kalau sate dia maunya yang doro aja, yang betina yang 600 700 500 lah per ekornya. Tapi kalau teman-teman baru belajar atau baru keinginan ya, kalian dulu itu sebetulnya menurut saya, sebelum tren saham kripto, dulu saya diajarin kakek ya, kakek keluarga itu bahwasanya namanya dulu orang susah ya teman-teman,
ketika saya bayar sekolah gitu ya, dijualin kambing gitu, dijual kambing buat bayar SPP, buat uang sekolah kayak gitu. Misal beli bibit 1 juta jantan atau betina 800 900 ya buat ternak, misal gak butuh uang jual kayak gitu. Nah, makin ke sini lah kok peluangnya bagus gitu. Karena gini, di rumah kambing Podomoro Sragen ini, di bisnis saya ini, kurban aja bisa ratusan ekor keluar gitu teman-teman, ratusan ekor. Karena itu tadi, anak-anak muda itu nggak tahu gengsi ya, emang sih. Jadi peternak itu pasti bau ya, perengus ya bahasanya. Tapi menurut saya ini ngapain malu gitu. Ini omsetnya lumayan loh, maksudnya sekali ekor ratusan ribu gitu untungnya. Bersih ya per ekor ya. Ya lumayan loh. Waktu itu ketimbang, intinya buat sampingan juga cocok, buat utama juga cocok gitu, bisnis utama. Kalau di saya ini bisnis utama. Sampingannya toko gitu teman-teman, dan sawah gitu. Nah, kalau buat di desa enak banget. Kalian punya sawah atau kebun, tinggal di bahasanya ngarit, punya kebun ada pohon nangka atau pohon mangga, bisa pohon mangga pun bisa teman-teman buat pakan, tapi minimal harus kering lah kalau pohon mangga karena asam, takut mencret gitu, diare kan juga bisa diare. Nah, ini itu peluang, semakin orang itu menjauhi banyak ya, itu semakin kita harus mendekat kayak gitulah. Orang pada berlomba-lomba jadi abdi negara. Memang saya juga kemarin juga sempat kerja teman-teman di Pemprov. Saya putuskan resign, ya udah, saya ikhtiar saya tekunin bisnis ini. Kalau kendala pasti ada, teman, resiko tinggi ya pasti ada, mulai dari pakan yang mahal sekarang ya. Makanya kita harus akalin dengan bikin pakan sendiri ya, fermentasi, dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang murah atau tidak bernilai gitu, misal daun jagung ya teman-teman, daun mangga, rumput kayak gitu, itu bisa digiling ya, tinggal kasih campuran sesuaikan dengan ini buat stok pakan. Karena biaya polar cukup lumayan ya, polar aja 50 kilo yang bagus itu udah hampir 260.000, kan lumayan ya buat komborannya kayak gitu. Nah, ini kalau ini buat anak-anak muda silahkan ya, mau mulai ini ya kurang lebih harus punya kebun dulu, minimal lahan lah ya, bikin kandang ya kurang lebih. Kalau kandang sederhana beli kayu atau bambu ya kurang lebih sudah 2 juta lah, kalau bisa ngirit bikin sendiri ya. Ya penting intinya ada ini, ada tempat ya. Kalau domba mungkin kalau luar kalian di lingkungan yang masih desa bisa jenenge angon ya, dilepas gitu ya. Kalau domba bisa, kalau di saya kan udah padat gitu, mau nggak mau harus bikin kandang gitu kayak gitu, dan mengantisipasi maling dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini cukup lumayan modalnya, pakan suku tinggi, produknya seperti akikuan, bibit kurban, daging, dan segala kebutuhan tentang perkambingan itu kalian bisa masuk, terutama di akikuan sama kurban itu. Ini rasaku event yang luar biasa. Akikuan mungkin bisa tiap hari bisa orderan akikuan, kalau kalian bisa carilah kayak gitu. Nanti untuk strategi pemasarannya kalian bisa, anak-anak muda kan bisa online ya, medsos, marketplace atau YouTube atau langsung ke pasar tradisional, itu juga lumayan hasilnya kalau ditekuni teman-teman. Pokoknya jangan patah semangat, intinya konsisten. Jangan perhatikan omongan orang lain lah, hinaan-hinaan, itu jadikan semangat lagi teman-teman supaya berproses kayak gitu ya. Itu
saran ya, rekomendasi, silahkan yang tertarik ya, kalian beternak ya, jangan malu lah. Saya juga nggak malu, walaupun dulu juga mikir ya, bisa nggak ya, kalau saya mikirnya bisa nggak ya ini, kambing ini bisa buat penghasilan bulanan, mingguan, atau harian, bisa nggak? Bisa banget. Modal juga lumayan, saya lumayan. Kelebihannya kambing ini ya intinya lebih bandel ya ketimbang unggas. Maksud saya itu jarang lah, kayak unggas kan sekali sakit atau wabah banyak yang mati berbet gitu ya, pengalaman saya waktu itu juga pernah unggas. Kalau kambing ini enggak teman-teman, jadi cuman per ekor gitu ya, kembung atau apa paling kayak gitu bisa diatasi lah dengan ya herbal juga bisa teman-teman. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat ya, semangat ya yang mau buat bisnis ternak di kampung, silahkan mencoba. Kita sharing-sharing ya, kita berbagi di konten-konten selanjutnya seperti mau bahas apa lagi ya, kayak gitu. Salam bisnis kampung, dadah ya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, subscribe, like, and share teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya dulu teman-teman, yoi.